layanan poli umum, poli gigi, kesehatan ibu dan anak, kebidanan, home care, apotek, vaksinasi, serta swab baik PCR maupun antigen menjadi sederet layanan yang disajikan secara paripurna. Menjadikan kearifan budaya masyarakat Makassar sebagai pijakan. Seluruh layanan di atas prinsip kesantunan, keramahan, dan kekeluargaan. Itu semua menjadikan DD Klinik Makassar sebagai pilihan klinik yang tepat bagi kesehatan keluarga. Beriringan bersama program Jaminan Sosial Nasional, DD Klinik Makassar berpegang teguh untuk melayani pasien BPJS maupun pasien mandiri lebih dari lazimnya layanan klinik Pratama. Dilengkapi peralatan dan tenaga medis yang andal dan profesional, DD Klinik Makassar bertekad untuk menjumpai kesehatan yang mumpuni dan merata bagi seluruh masyarakat Makassar. Sebaiknya datang untuk mencegah daripada datang untuk mengobati, karena kalau datang untuk mengobati itu akan lebih banyak sebenarnya yang harus dikeluarkan dibanding pada saat belum terjadi apa-apa, dicegah, itu lebih baik. Klinik Firara dikelola oleh manajemen DD Healthcare pada bulan Januari tahun 2020. Klinik Firara bertempat di Jalan Tinumbu nomor 44B, Panampu, Makassar. Di klinik ini kami melayani pasien umum, pasien BPJS maupun member dompet duafa. Dan kami juga ada poliklinik gigi, juga laboratorium. Nah, di laboratorium kami juga memeriksa rapid antigen, RT-PCR, dan pemeriksaan darah lainnya. Juga kami bekerja sama oleh laboratorium swasta. Buat kami, kenyamanan dan kesehatan pasien adalah poin utama dalam melakukan pelayanan. Kebersihan, kemudahan, dan keramahan untuk pasien selalu kami prioritaskan. Jangan pernah takut untuk berobat ke klinik, dan jangan pernah mengobati diri sendiri walaupun banyak sekali informasi yang diterima di luar sana. Bagi masyarakat Makassar, silakan memilih klinik kami untuk menjadi fasilitas kesehatan pertama. Kami siap membantu. Salam sehat, yes we care. Di masa sekarang kita harus selalu waspada. Paragon Halal Laboratory hadir memberikan solusi terbaik. Terbuat dari bahan antiseptik alami, Mentapiperita Essence, dan Natural Glycerin yang diproses dengan teknologi booster terbaru Advanced Nature Active Technology. Biodev teruji di laboratori Amerika lawan COVID-19. Efektif lawan 99,9% kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi. Dengan bahan aktif alami yang lembut di kulit dan kandungan essential oil, Biodev melindungi kulit dari kekeringan dan melembabkan kulit. Biodev berikan perlindungan ekstra seharian dengan mencegah kuman, bakteri, dan virus yang bermutasi masuk ke dalam kulit. The Biodev formula, when tested at Microbac Laboratories in Sterling, Virginia, was shown to reduce the virus by 99.9% when COVID-19 was challenged for 1 minute. Biodev dengan natural glycerin terbukti dapat melembabkan kulit dengan cara mengurangi penguapan air pada lapisan epidermis dan menarik air di sekitarnya. Sabun dengan pH yang tinggi seringkali dapat menyebabkan kulit kering. Biodev dengan pH 5,5 dapat menjaga pH alami kulit sehingga cocok untuk kulit sensitif. Biodev dengan antiseptik alami, ekstra melindungi. Halo rekan sejawat, berikut adalah cara akses sertifikat pada webinar ini. Klik pada button Get Post pada akhir acara. Silakan isi post-test yang tersedia. Jika sudah selesai, silakan klik pada button Submit. Jika lolos, silakan klik button Get Certificate serta masukkan nama dan gelar. Bila sertifikat belum siap untuk didistribusikan,
silakan cek secara berkala pada button sertifikat di bawah video webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua sejawat dokter yang kami hormati? Terima kasih karena telah bergabung pada acara webinar pada hari ini, Return to Work di tengah situasi gawat darurat badai Omicron. Saya Dr. Gracelia MKK akan menjadi host dan moderator siang hari ini. Yang kami hormati seluruh narasumber, ada Dr. Astrid, guru saya. Selamat siang, dokter. Ada Dr. Sari, selamat siang, dok. Dan Dr. Adib tentu saja. Terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber pada acara webinar pada hari ini. Saya akan membacakan tata acara webinar, bahwa webinar ini akan live di 3 platform, yaitu aplikasi D2D, YouTube, dan Zoom, serta platform Kitras. Kepada seluruh peserta webinar, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di aplikasi D2D, YouTube, dan Zoom. Silakan mengerjakan post-test untuk mendapatkan sertifikat, dan post-test tersedia pada aplikasi D2D pada tombol Get Post-test di bawah video webinar. Untuk peserta Zoom, silakan isi link absensi yang akan diinfokan pada kolom chat saat akhir acara. Dan jangan lupa untuk follow Instagram D2D, yaitu @d2d.id. Baik, acara hari ini terselenggara atas kerjasama tim mitigasi ID, Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, serta DD Healthcare, yang tak lupa disupport oleh Biodev, yaitu sabun Natural Protection yang dibuat dari bahan alami, natural antiseptik, dan natural moisturizer. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan safety dan etik. Baik, etik dan patient safety dari Ikatan Dokter Indonesia. Kelembagaan Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran di Indonesia, Etika, yaitu MKEKID, Pusat Wilayah dan beberapa cabang, Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis, Kemahkamahan, Pengawas, Pembinaan, Pembuat Fatwa Etik Kedokteran di tingkat pusat, Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia atau Makersi, terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya, serta relasi antara nakes dalam rumah sakit, serta Komite Etika dan Hukum, serta Subkomite Etik Komite Medis Rumah Sakit. Disiplin dari MKDKI di bawah KKI, kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan, serta hukum, legislasi hukum, DPR dan pemerintah, yaitu undang-undang, pemerintah hukum di bawah undang-undang, proses penegakan hukum, kepolisian RI, jaksa, pengadilan, dan aparat hukum lain sesuai kewenangannya, yaitu KPK, BNN, dan sebagainya. Nilai etika dalam konteks layanan rumah sakit. Nilai-nilai keutamaan atau etika yang perlu diperhatikan, pertama adalah kepemimpinan yang jelas, DPJP, kriteria medis, dan otonomi pasien. Mengutamakan kepentingan pasien, menghormati keputusan pasien dan keluarganya sebagai otonomi, etika kesejawatan, musyawarah antara sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dinamika dan melibatkan pasien atau keluarga. Memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, dapat merubah skala prioritas, dapat merubah keputusan-keputusan bersama. Dokter wajib berpegang pada KODEKI. KODEKI adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Materi dapat diunduh di https bit.ly KODEKI ID. Standar keselamatan pasien. Setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien atau patient safety. Standar keselamatan pasien meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.
6 sasaran keselamatan pasien. Sasaran pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Sasaran kedua adalah peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Sasaran keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sasaran kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan sasaran keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Terima kasih. Kita akan mulai acara hari ini. Untuk pembicara pertama, yaitu guru saya, Dr. Astrid. Saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Dr. Astrid Sulistomo, MPH, SPOK, riwayat pendidikan beliau S1 di FKUI, S2 di University of Michigan, spesialis MKKI, dan S3 di FKUI. Pekerjaan atau jabatan beliau saat ini dosen FKUI, Divisi Ilmu Kedokteran Okupasi, Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Sekretaris Program Studi Pendidikan Spesialis Kedokteran Okupasi, dan Kepala Klinik Satelit Universitas Indonesia, Mapara. Baik, kepada Dr. Astrid B. Sulistomo, tempat dan layar kami persilakan. Silakan dokter, selamat siang. Terima kasih Dr. Grace atas introduksinya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin untuk meluangkan waktu mengikuti webinar ini. Terima kasih juga pada panitia yang telah mengundang saya untuk sharing pada siang hari ini. Baik, saya share screen ya. Jadi pada siang hari ini saya akan membahas mengenai COVID-19 akibat kerja, ya. Dan tata laksananya bagaimana? Nanti salah satu tata laksananya adalah yang merupakan judul dari webinar ini, yaitu mengenai kembali kerja, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dr. Sari. Jadi saya sebagai pendahuluan mungkin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud COVID-19 akibat kerja. Ini tadi sudah diperkenalkan, baik. Jadi ini adalah ruang lingkup yang akan saya bahas. Yang terakhirnya adalah bagaimana menentukan COVID-19. Pendahuluan kerja itu kurang lebih ke sepertiga kehidupan dewasa kita berada di tempat kerja ya, karena kita bekerja 8 jam per hari, kemudian 5 hari per minggu, dan selama bertahun-tahun ya. Nah, tentu pada waktu kita bekerja, kita tentu terpajan oleh berbagai bahaya potensial yang ada di tempat kerja. Apakah kita sebagai dokter, apakah kita sebagai petugas administrasi, apapun kita kerja di pabrik, itu pasti ada potensi bahaya yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita kalau kita tidak melakukan pencegahan atau pengendalian dari bahaya potensial tersebut. Ya. Tentu tempat kita kerja atau perusahaan atau rumah sakit, dia kan memerlukan pekerja yang sehat agar dapat produktif, ya, sehingga memang perlu upaya-upaya pencegahan dan pengendalian dan juga identifikasi adanya penyakit akibat kerja atau tidak, ya, dan itu ya kerjasama pekerjaannya juga dan juga tempat kerjanya sama-sama bertanggung jawab ya agar semuanya tetap sehat dan bahaya potensial itu bisa terkendali. Mengenai data COVID ya kita tahu sekarang kita kelihatannya sedang menurun dan mudah-mudahan terus menurun ya. Jadi dengan demikian dengan Omikron juga yang masuk sampai ke rumah sakit juga sudah menurun ya. Namun seandainya pun kita sudah memasuki masa endemi dengan COVID ya, bukan berarti risiko khususnya bagi pekerja di bidang kesehatan itu tetap tinggi karena yang sakit akan tetap masuk ke rumah sakit atau mengunjungi berkonsultasi pada dokter atau perawat ya, sehingga potensi untuk terkena COVID akibat kerja itu tetap ada ya. Jadi meskipun sekarang
kita dengar di TV ya, berbagai negara sudah siap-siap endemi, tetapi bagi petugas kesehatan bukan berarti risikonya menjadi rendah ya, tetapi risikonya tetap tinggi karena yang sakit tetap datangnya ke petugas kesehatan ya, dan kita tahu sejak lonjakan kasus Omikron pun sudah banyak tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19. Jadi ini yang merupakan masalah ya, dan tidak semua berarti terkena COVID akibat kerja, tetapi risiko untuk terkena COVID akibat kerja itu tetap tinggi. Nah, apa yang disebut penyakit akibat kerja ya? Tadi kita membahas COVID akibat kerja, apa bedanya dengan COVID biasa ya? Ini sedikit supaya kita mempunyai persepsi yang sama ya. Kita tahu bahwa yang disebut penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan ya, di mana penyebab utama terdiri dari penyebab yang sudah diakui, jadi sudah harus ada evidence-nya, jadi nggak bisa kira-kira ya, oh kerja di fasilitas kesehatan, maka penyakitnya ini apapun yang dia dapat di sana menjadi penyakit akibat kerja. Enggak ya, harus ada evidence-nya ya, ataupun akibat hubungan kerja work related itu sama, cuman penyebabnya bisa lebih dari satu. Jadi ini adalah juga ada penyakit yang mengenai populasi pekerja. Jadi ya kebetulan aja misalnya sama-sama makan di kantin keracunan makanan ya. Nah, itu bukan penyakit akibat kerja, itu karena ya mengenai populasi pekerja, mungkin karena situasi di tempat tak baik. Jadi itu adalah istilah-istilah yang mungkin nanti Anda bisa kenal, dan sebetulnya bagi pekerja itu ya kebanyakan masih terkena penyakit biasa ya, common diseases ya, yang berhubungan dengan pekerjaan apalagi occupational disease itu sangat sedikit ya, tetapi sangat penting untuk diidentifikasi. Ya, mengapa nanti akan saya jelaskan kenapa sih kita perlu mengidentifikasi ini penyakit akibat kerja atau tidak. Toh gejalanya sama dengan penyakit lain, pengobatannya juga sama ya. Jadi ini menurut ILO, pengertian occupational disease dan work-related disease waktu itu masih dipisah, tetapi sekarang sudah jadi satu ya, work-related disease dan penyakit akibat kerja itu sama, karena yang penting ada penyebab yang bermakna di tempat kerja ya, baik itu dari lingkungan kerja maupun dari proses kerja ya, dan itu yang harus kita identifikasi ya. Ini juga menurut Kepres RI nomor 7 tahun 2019, penyakit akibat kerja atau sering disingkat PAK adalah penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja ya. Jadi di mana di pasal 2 dikatakan bahwa setiap tenaga kerja yang menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja berhak mendapat jaminan hubungan kerja berakhir. Jadi maksudnya sudah berhenti bekerja tapi masih terbukti bahwa dia terkena penyakitnya waktu kerja, maka itu masih berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, tentu ada batas waktunya. Dan di Kepres RI nomor 7 itu ada 31 penyakit akibat hubungan kerja. Ya. Jadi secara sangat simpel ya, yang namanya penyakit akibat kerja ya tentu penyebabnya faktor pekerjaannya hampir semua ya, tetapi bukan berarti kalau ada penyebab lain yang individual itu bukan penyakit akibat kerja. Jadi harus memang dibuktikan bahwa faktor pekerjaan itu bermakna menyebabkan penyakit pada orang ini. Ya. Jadi masih ada range antara penyakit akibat kerja dan bukan penyakit akibat kerja yang tidak bisa dikatakan oh harus 50% atau lebih 50%, karena tidak bisa di persentase. Selama memang faktor di tempat kerja itu berpengaruh terhadap kejadian penyakit pada pekerja tersebut, maka masih bisa dinyatakan penyakit akibat kerja. Jadi kriteria umum penyakit akibat kerja itu bahwa memang
ada hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit, ya. Jadi bahwa pajana itu spesifik memang menyebabkan penyakit tersebut, ya. Kemudian adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada pada masyarakat umum. Karena misalnya di pabrik ya banyak yang terpajan bising, jadi pasti tuli akibat bising itu lebih banyak pada populasi pekerja tersebut yang terpajan daripada masyarakat umum. Jadi ini adalah beberapa kriteria mengenai penyakit akibat kerja. Dan penyakit dapat dicegah dengan melakukan tindakan preventif di tempat kerja. Jadi kalau memang kita mengetahui ada faktor risiko atau bahaya potensial di tempat kerja yang bisa mengganggu kesehatan, sebenarnya kita bisa cegah dengan melakukan pengendalian. Ya, jadi sering juga makanya disebut man-made disease ya, karena manusia yang menciptakan. Jadi penyakit akibat kerja itu didiagnosisnya berarti diagnosis etiognosis, maksudnya kita mendiagnosis etiologinya, bukan diagnosis klinisnya, ya, dan mempunyai aspek legal ya, karena tadi di peraturan sudah ada ya, kalau terkena penyakit akibat kerja maka berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, ya, dan ini sering dikatakan sebagai man-made disease. Namun sayangnya memang di Indonesia ini kejadian atau laporan mengenai penyakit akibat kerja masih sangat sedikit, ya. Kalau kita bandingkan dengan laporan kecelakaan kerja itu jauh lebih besar, padahal di negara-negara lain kejadian penyakit akibat kerja biasanya 6 kali lipat daripada kejadian kecelakaan kerja. Jadi kita bisa bayangkan dengan sedikit ya. Di bawahnya banyak juga sebetulnya yang pekerja yang sudah berobat, datang kepada dokter menyatakan ada keluhannya, namun tidak sampai diagnosis sebagai penyakit akibat kerja pengobatan ya, tapi yang belum bergejala ya. Jadi mungkin pendekatan berkala yang tentu spesifik terhadap penyakit tertentu. Punten, Dokter Regulasi Astrid. terkait itu ada Permenaker nomor 1 tahun. Ya. Suaranya terputus-putus, mungkin Ya, video dokter boleh dimatikan. Oh ya baik. Nggak bagus ya lagi. Ini angin kenceng soalnya. Baik. Nah, nggak keluar ya. Baik. Mudah-mudahan udah lebih jelas. Sudah lumayan jelas. Ya, jadi ya ini lagi angin kencang di luar. Oke, peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 ya, itu juga tadi definisi sudah disebutkan, dan penyakit akibat kerja dibagi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang ada dari tempat kerja ya, karena aktivitas ya, kemudian juga berdasarkan target, kanker dan penyakit spesifik lainnya. Kita nanti mungkin membahas COVID itu sebagai faktor yang ada di tempat kerja. Nah, ini saya nggak bacakan semuanya ya, tetapi yang penting berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja, tadi sudah disebut, dan juga bahwa berdasarkan keterangan dokter ya, mereka berhak mendapat manfaat JKK dan akan diberikan kalau penyakit akibat kerja itu
timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan oleh dokter atau dokter spesialis yang berkompeten di bidang kesehatan kerja. Kemudian ya, kenapa sih di Permenkes nomor 56 tahun 2016 itu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja, yaitu memberikan acuan dalam melakukan diagnosis, tata laksana, dan pemberian pelayanan penyakit akibat kerja yang bermutu, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum ya bagi pemberi maupun penerima pelayanan penyakit akibat kerja. Dan di situ juga sudah ditentukan bahwa cara diagnosis penyakit akibat kerja itu dengan 7 langkah yang meliputi penegakan diagnosis klinis harus ada dulu, penentuan pajanan, penentuan hubungan antara pajanan dengan penyakit, penentuan kecukupan pajanan, penentuan faktor individu yang berperan, penentuan faktor lain di luar tempat kerja, dan penentuan diagnosis okupasi. Nanti langkah-langkah ini akan saya coba jelaskan untuk COVID-19 apakah akibat kerja atau tidak. Ya, jadi ini adalah sudah ditentukan bahwa memang ini 7 langkah yang ini kita gunakan untuk menetapkan penyakit akibat kerja. Ya. Nah ini dampaknya kalau penyakit akibat kerja itu tidak didiagnosis. Ya, jadi kan kita lihat tadi ya pelaporan penyakit akibat kerja masih sangat kecil ya. Apa dampaknya? Dampaknya tentu kerugian material bagi pekerja, dia tidak mendapatkan haknya ya yang sebetulnya adalah hak dia untuk mendapatkan jaminan. Dan karena tidak dikenali sebagai penyakit akibat kerja, tentu di tempat kerja tidak dilakukan pengendalian ya karena dianggap memang dia sakit biasa, sakit karena lain. Jadi tidak tahu bahwa penyebabnya di tempat kerja sehingga tidak dilakukan pengendalian. Akibatnya kecacatan atau kematian akibat kerja itu akan meningkat karena pekerja-pekerja lain akan menyusul ya terkena juga. Nah ini ada konsensus mengenai tata laksana penyakit akibat kerja. Jadi ada beberapa penyakit memang yang di sini disebutkan, di sebelah kanan itu yang bisa didiagnosis juga oleh dokter umum karena memang bersifat spesifik. Nah situ ada panduan juga bagaimana bisa mendiagnosis penyakit akibat kerja. Nah ini kita bahas mengenai COVID-19 akibat kerja. Jadi untuk penentuan penyakit COVID-19 akibat kerja juga sudah ada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 327 tahun 2020. Jadi bahwa COVID-19 itu juga bisa dikatakan sebagai penyakit akibat kerja dan ditegakkan dengan 7 langkah penegakan diagnosis okupasi tadi. Dan penjamin dari JKK adalah bisa BP Jam Sostek, Taspen atau PT Asabri, dan akan mendapatkan santunan berupa santunan sementara tidak mampu bekerja, ya karena pembiayaan perawatan, pengobatan kan sudah dibiayai oleh Kementerian Kesehatan ya, atau pemerintah, sehingga tidak ganda, tetapi mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi karena diisolasi mungkin 2 minggu atau 3 minggu, pasti banyak kerugian yang didapat dari pekerja karena mungkin tidak mendapatkan honor atau apa yang biasanya dia dapat kalau dia masuk kerja. Kalau ada kecacatan bisa mendapatkan santunan cacat atau biaya rehabilitasi, dan kalau yang meninggal bisa mendapat beasiswa anak, uang santunan kematian, dan sebagainya, atau tunjangan cacat. Tentu antara ketiga badan penjamin ini ada sedikit perbedaan, ya, yang tentunya mungkin kalau kita sebagai pekerja pegawai negeri, ya tentu kita mempelajari. Jadi ini yang tadi disebut 7 langkah ini bagaimana untuk COVID-19. Yang pertama, langkah pertama adalah diagnosis klinisnya harus tegak dulu, ya, karena yang didiagnosis penyakit akibat kerja yang kita cari adalah penyebabnya. Apakah penyebabnya tempat kerja atau bukan, ya. Jadi diagnosis klinisnya harus tegak. Kalau masih ragu apa ini COVID atau ini bukan, ya,
ya tentu belum bisa ditegakkan akibat kerja atau tidak ya. Jadi standar sekarang kan masih PCR-nya harus positif ya. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan ya pajanan yang ada di tempat kerja dan dari pekerjaan yang dilakukan ya. Apakah memang si pekerja ini misalnya dia bekerja di rumah sakit ada pajanan terhadap virus SARS-CoV-2 enggak di tempat kerja ya, sebab tidak semua yang bekerja di rumah sakit otomatis juga bisa terpajan, ya tentu bisa aja ya, tetapi pekerjaannya adalah tidak yang berhubungan dengan orang dengan SARS ataupun spesimen ya. Jadi dan ini ditentukan dari uraian tugas yang dilakukan pekerjanya sehari-hari dan juga mungkin dengan keterangan dari supervisor dan sebagainya. Nah, langkah ketiga adalah pada umumnya kita menentukan dari pajanan yang ada di pekerjaan dia di langkah 2, itu ada hubungannya enggak antara penyakit ya, dan karena penyakitnya di sini adalah COVID ya, dan tentu di langkah 2 berarti harus ada pajanan terhadap virus tersebut, maka dibuktikan dengan adanya pajanan terhadap virus itu dalam 2 sampai 14 hari sebelum ada kontak pada pasien tersebut. Langkah keempat adalah ya menentukan di sini dalam hal ini kalau tadi kan kita lihat ada 7 langkah, yang langkah keempat itulah menentukan dosis pajana. Untuk COVID ini tidak dibutuhkan karena nggak ada dosis minimal ya, tapi kalau kontak itu sudah bisa tertular, apalagi dengan Omikron ya yang lebih mudah menular. Kemudian juga langkah kelima biasanya menentukan apakah ada faktor individu yang berperan ya, mungkin dia lebih rentan atau apa ya, tetapi untuk faktor individu di sini tidak terlalu berpengaruh karena ya semuanya berisiko untuk tertular ya. Langkah keenam, apakah ada faktor lain di luar pekerjaan. Jadi misalnya dia saat itu cuti ya, kemudian dia bepergian ya, satu pesawat ada yang positif ya, tentu itu tidak termasuk pada COVID akibat kerja, jadi mesti dilihat dulu ya. Dan di langkah terakhirnya kita menentukan apakah COVID-19 ini akibat kerja atau bukan akibat kerja. Nah, kita mesti ingat ya mengenai tadi yang karena kalau COVID-19 itu mendapatkan hak untuk jaminan jaminan kecelakaan kerja, tentu kita masuk pekerja mana ya. Jadi karena pekerja kesehatan itu bisa pegawai negeri, bisa swasta dan sebagainya ya. Dan kita lihat masing-masing ada 3 badan penjamin ini yang memberikan jaminan manfaat itu agak berbeda-beda, dan itu harus diketahui. Termasuk juga kalau memang nanti sudah diketahui ini mengalami COVID-19 akibat kerja, bagaimana untuk mendapatkan jaminannya ya. Saya tidak menjelaskan di sini karena waktunya tidak cukup ya, tetapi kita makanya harus tahu kalau kita adalah pegawai negeri ya sebaiknya kita mempelajari ya apa yang syarat-syarat dari Taspen apa untuk mengklaim manfaat dan apa yang kita dapat ya. Jadi mungkin berbeda dengan badan penjamin lain meskipun secara garis besar sama, tapi masih tetap ada perbedaan. Demikian juga syarat untuk mengklaim jaminan-jaminan tersebut ya. Jadi ya baik sebagai dokter yang mungkin akan melakukan klaim buat pasiennya maupun si pekerja sendiri harusnya mempelajari mengenai jaminan atau hak dia yang bisa didapat. Jadi di KMK nomor 327 2020 itu tadi mengenai penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. Pada umumnya ini adalah pekerja kesehatan, tetapi bisa juga pekerja lainnya yang jelas-jelas karena pekerjaannya kontak dengan pasien mengecil dengan SARS-CoV. Seperti di rumah sakit yang bekerja tidak selalu semua adalah yang disebut petugas kesehatan. Nah, yang dijamin tadi sudah disebut, itu adalah santunan berupa sementara tidak mampu bekerja, ya, dan cacat, dan juga rehabilitasi ataupun kematian maupun santunan cacat.
Jadi ini adalah pekerja berisiko, ya, tenaga kesehatan yang melayani atau kontak dengan pasien, ya, tenaga kesehatan atau petugas laboratorium yang kontak dengan spesimen, tenaga non kesehatan di fasilitas kesehatan yang kontak dengan pasien COVID atau baik yang probable maupun suspek, termasuk mungkin pengantar pasien dan sebagainya, dan tenaga kesehatan, petugas yang melakukan tugas di luar area fasilitas kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, ya, misalnya petugas melakukan tracing, ya, kemudian juga petugas ambulans mungkin yang mengantar pasien ke rumah sakit, menjemput dari rumah dan sebagainya. Nah, apabila sudah didiagnosis COVID-19, ya, apakah akibat kerja atau tidak, ya tentu harus ada tata laksana medisnya, ya, yang tentu merupakan wewenang dari DPJP-nya. Tetapi kalau tata laksana okupasi, ya itu baik juga akibat kerja atau tidak, ya biasanya juga kita sudah menyiapkan nanti kalau bisa kembali kerja atau tidak dengan melakukan kelaikan kerja, ya, karena tidak semua pasien COVID-19 bila dinyatakan sembuh itu berarti sudah seperti semula, ya, mungkin masih ada gejala, mungkin masih ada rasa lemas atau mungkin ada long COVID, ya, yang harus dinilai apakah aman buat si pekerjanya maupun lingkungan untuk dia kembali bekerja. Dan kemudian juga kalau dia terkena COVID akibat kerja, berarti kan di tempat kerja. Mesti dilihat juga nih apa yang menyebabkan kok dia masih bisa tertular, ya. Mungkin ada hal-hal yang apakah si pekerjanya yang kurang patuh atau memang lingkungan kerjanya atau apa yang bisa menyebabkan kemudahan transmisi COVID-19. Jadi perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan upaya pengendalian yang mungkin sudah dilakukan, tapi perlu ditingkatkan lagi. Jadi kesimpulan, ya, meskipun ini kita sudah mendekati endemi, mudah-mudahan, ya, tidak ada peningkatan lagi, tetap petugas kesehatan itu selalu berisiko tinggi terkena COVID-19 akibat kerja, dan petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien COVID-19 perlu dilakukan diagnosis okupasi bila tertular agar pekerja mendapatkan haknya dan upaya pencegahan di tempat kerjanya ditingkatkan. Sebab kalau tidak dirasa aman, ya, kalau tidak ada yang mengidentifikasi ini karena pekerjaan. Ya, peraturan dan regulasi mengenai penyakit akibat kerja dan khususnya COVID-19 perlu dipahami oleh semua petugas kesehatan termasuk dokter, ya, agar bisa membantu pasien dalam mendapatkan haknya. Saya kira dari saya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Astrid atas penyampaian paparannya tentang COVID-19 akibat kerja. Note dari kami bahwa memang tenaga kesehatan adalah pekerja yang beresiko, sehingga mungkin dokter K3 rumah sakit atau fasilitas kesehatan ini harus hafal, ya, 7 langkah penetapan COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja, harus hafal di luar kepala karena pekerjanya yaitu tenaga kesehatan adalah pekerja yang sangat berisiko. Baik, mohon dapat Dr. Astrid menunggu untuk dapat nanti bergabung pada sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih Dr. Astrid. Ya, sama-sama Dr. Grace. Baik, kita akan lanjut ke pembicara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT. Sebelumnya saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT, pendidikan beliau adalah lulus sebagai spesialis ortopedi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dari dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Surabaya. Pengalaman kerja beliau sudah tidak perlu kita bacakan lagi, sangat banyak, nanti ini sampai 2 hari kalau saya baca, ya. Saya langsung akan membacakan tentang pekerjaan beliau, yaitu beliau adalah Ketua Umum PPDI, Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia, dari 2019 sampai 2022, Ketua Tim Mitigasi Dokter Satgas COVID-ID, Ketua Terpilih atau Wakil Ketua Umum PBID 2018 sampai 2024. Baik,
Kepada Dr. Adit, tempat dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Grace. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih kepada Ditudi dan Biodev yang menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Saya mungkin nggak pakai slide, mungkin Dr. Grace. Saya cuma ingin menyampaikan beberapa hal yang saya kira ini menjadi sangat penting. Inti dari pembahasan pada siang hari ini memang tadi yang disampaikan senior Dr. Astrid dan juga pemateri kedua yaitu Dr. Agustina. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa menjadi trigger untuk bisa kita diskusikan pada siang hari ini, karena saya yakin masih banyak problem di lapangan yang dirasakan oleh para teman-teman sejawat pada saat bicara terkait dengan return to work ini. Apalagi kemarin ya mungkin hampir sekitar 1 bulan yang lalu banyak sekali teman-teman kita yang kemudian terpapar dan kemudian terjaring dalam satu proses tracing yang ada di fasilitas kesehatan, sehingga mereka kemudian banyak yang harus menjalani isoman, walaupun gejalanya mungkin hanya ringan ya, atau bahkan yang tidak ada gejala, tapi karena dia terpapar dan hasil PCR-nya positif, maka kemudian dia harus isoman. Nah, ini yang menjadi satu kendala juga di lapangan, seperti yang saya alami juga di salah satu rumah sakit di tempat saya bekerja pun juga satu ruang operasi yang kemudian dari 40 orang hampir 30 orang terpapar, dan itu kemudian akhirnya ruang operasi yang seharusnya buka 6 ruang OK akhirnya hanya dibuka 1, dan itu difokuskan pada yang kondisi emergensi saja. Nah, ini menjadi satu gambaran sebenarnya pada saat kemudian kita menyatakan kapan kemudian mereka harus bisa kembali bekerja. Ini yang kemarin sempat menjadi satu diskusi yang cukup panjang, dan satu sisi rumah sakit juga mengendaki agar para tenaga kesehatan ya, baik itu dokter atau tenaga kesehatan yang lain itu bisa cepat bekerja ya. Tapi satu sisi yang lain kemudian proses untuk kemudian pemeriksaan baik itu PCR terutama adalah pada ketentuan-ketentuan yang baik itu hari ke-5 ataupun hari ke-7 ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu kendala di lapangan dan cukup dirasakan juga di beberapa fasilitas kesehatan. Tapi alhamdulillah itu tidak berjalan cukup lama gitu loh. Dan ini tidak seperti pada tahun yang lalu, sehingga recovery di dalam pelayanan itu cepat untuk kemudian bisa terkendali kembali gitu. Dan saya kira ini menjadi satu hal yang penting ya, artinya ini menjadi satu dasar ketentuan kembali bekerja, terutama pada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ini menjadi penting untuk menjadi satu ketentuan. Ya, kita tidak berharap pandemi itu akan terjadi lagi seperti di bulan Juli tahun lalu, di tahun-tahun mendatang, tapi paling tidak dasar SOP itu sudah menjadi satu ketentuan di dalam satu peraturan, baik itu melalui peraturan menteri atau kemudian menjadi satu standar di dalam pelayanan kesehatan. Nah, saya kira lagi yang juga perlu kami sampaikan dengan kondisi yang ada, kita tahu bahwa saat ini memang hampir di dalam setiap aktivitas sudah mulai sangat longgar ya. Kalau saya bilang sangat longgar, bukan hanya longgar, sangat longgar itu. Proses perjalanan transportasi termasuk juga mulai dari kereta, laut, ya, terus kemudian udara pun screeningnya juga sudah tidak seperti yang sebelumnya gitu loh. Sehingga ini bisa akan memang satu sisi ya, dengan kondisi yang saat ini ada, dengan mulai banyaknya atau melandainya kasus ya, dan juga angka perawatan yang juga menurun. Tapi kalau kami tetap berharap proses screening di rumah sakit di dalam penanganan kepada pasien, terutama pasien-pasien yang dilakukan proses perawatan dan tindakan, saya kira itu tetap harus dilakukan, karena ini menjadi satu bagian dari kita untuk
melakukan untuk keselamatan kepada para dokter dan tenaga kesehatan, sehingga screening ini tetap dilakukan. Jadi kalau kami berharap ada tindakan-tindakan yang memang itu akan dilakukan tindakan atau dilakukan perawatan, maka screening mulai dari UGD sampai kemudian penyiapan screening yang berkaitan dengan PCR ataupun swab antigen itu tetap dijalankan. Ini karena ini sebagai bagian dari prosedur yang saya kira ini tetap kita rekomendasikan untuk tetap dijalankan oleh fasilitas kesehatan. Dan tentunya kita berharap juga, memang kemarin ada wacana yang kemudian disampaikan, apakah para teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan ini perlu untuk dilakukan booster kembali. Nah, ini yang memang kita melihat dalam beberapa waktu, tapi dengan kondisi yang saat ini sudah mulai menurun, saya kira kita tetap harus melihat dari perspektif mana yang harus kita prioritaskan. Jadi prioritas booster saya kira di kelompok-kelompok yang beresiko, ya, seperti kemarin lansia, terus kemudian di kelompok-kelompok yang punya komorbid, saya kira itu menjadi yang lebih penting dibandingkan nanti kemudian teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nanti kita bertahap, mudah-mudahan ini kasus ini segera semakin menurun, dan kemudian kita bersiap, mudah-mudahan di Indonesia khususnya pandemi ini sudah melakukan persiapan untuk masuk ke endemi, dan upaya yang tetap kita harus lakukan tentunya adalah bagaimana upaya-upaya untuk melakukan prosedur seperti yang kita pernah buat di tim mitigasi, yaitu standar atau pedoman perlindungan dan keselamatan dokter. Dan itu menjadi satu bagian untuk di dalam setiap aktivitas kita melakukan pelayanan. Satu sisi juga kita juga sudah melalui fasilitas kesehatan juga memfasilitasi untuk hal-hal yang bisa mendukung untuk kita tetap menjalankan pelayanan kesehatan tapi dengan aman. Jadi itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Poin yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini, saya kira Dr. Astrid maupun Dr. Agustina itu menjadi satu poin pokok yang itu bisa menjadi satu dasar standar SOP kita untuk kemudian kapan kita itu kemudian bisa kembali bekerja, terutama pada teman-teman yang atau tenaga kesehatan yang memang dibutuhkan, ya, dengan load yang lebih, umpamanya pasien atau teman-teman yang ada kerja di emergency atau teman-teman yang bekerja di ICU yang mereka memang lebih spesifik, gitu. Tidak bisa kemudian digantikan oleh hanya sekedar tenaga kesehatan biasa, gitu. Jadi ini saya kira perlu menjadi perhatian juga, dan mungkin nanti masukan Dr. Astrid dan Dr. Agustina itu bisa memberikan satu pemahaman pada kita semua terkait dengan hal ini. Saya kira itu mungkin Dr. Grace yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita bisa sharing, diskusi terkait dengan topik pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adi. Mohon dapat tetap stay di ruangan karena kita akan kembali untuk melakukan diskusi. Baik, saya akan lanjut kepada pembicara ketiga. Selamat siang Dr. Sari. Selamat siang Dr. Grace. Selamat siang, selalu sehat ya dok? Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan profil singkat beliau. Dr. Agustina Puspitasari SPOK, subspesialis Bio KO kita K3 Rumah Sakit RSUD Ciawi, dokter penasehat wilayah Jawa Barat, dan ketua tim penguji kesehatan RSUD Ciawi. Pendidikan beliau S1 di FK Universitas 11 Maret Surakarta, dan PPDS Kedokteran Okupasi di FKUI. Organisasi beliau adalah Ketua Bidang Pengembangan Standar dan Pengembangan Layanan Profesi Pengurus Pusat Perdoki tahun 2019 sampai 2022, Pengurus ID Kabupaten Bogor tahun 2019 sampai 2022, Anggota Bidang Ilmiah Pengurus Perdoki Jawa Barat 2021 sampai 2024, Anggota Tim Mitigasi PBID, Ketua Tim Mitigasi PP Perdoki, anggota Tim Mitigasi ID Kabupaten Bogor, anggota International Commission on Occupational Health, dan anggota Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Sertifikasi beliau adalah tenaga pelatihan program kesehatan PPSDM Kemkes RI
dan TOTHACP dan Food Safety, TOT The COVID-19 Response Training of Trainers Project Hope. Baik kepada Dr. Agustina Puspitasari SPOK, tempat dan layar kami berikan. Silakan dokter. Selamat siang, terima kasih banyak Dr. Grace. Saya ucapkan terima kasih Dr. Adib, Ketua Tim Mitigasi sekaligus Ketua PDEI pada siang hari ini yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kembali bekerja pasca COVID-19. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, dokter sekalian. Siang hari ini mungkin kita nanti akan banyak diskusi ya, dan saya akan men-sharingkan guideline dan apa yang nanti akan kita putuskan seperti tadi yang disampaikan Dr. Adib, di mana kita mengalami kondisi shortage terutama pada saat Omikron. Mohon izin saya akan share screen. Ya, apakah sudah terlihat, Dr. Grace? Sudah terlihat jelas, dokter? Ya, terima kasih. Jadi saya mewakili tim mitigasi juga pada siang hari ini untuk mempresentasikan mengenai kembali kerja pasca COVID-19. Jadi pada saat ini nanti akan kita bahas SARS-CoV-2 dan varian, klasifikasi kasus COVID-19 dan kriteria selesai isolasi, kemudian kembali kerja pasca COVID dan kesimpulan. Kita ketahui bahwa SARS-CoV-2 ini terus mutasi dan varian-varian baru, baik varian of concern, interest, ada. Dan terakhir adalah yang kita alami saat ini, Omicron B11529, di mana transmisinya yang waktu tahun kemarin Delta itu sudah tinggi, sudah 2 kali lebih cepat daripada yang Alpha, sekarang lebih cepat lagi dari Delta. Namun memang perawatan di rumah sakit ini lebih rendah ya dibanding varian Delta. Nah, kita ketahui Menkes sudah mengeluarkan KMK 243 tentang manajemen klinis kasus COVID-19 2022 bahwa kasus COVID-19 diklasifikasi ada suspek, probable, dan terkonfirmasi. Sedangkan untuk klasifikasi khusus varian Omikron itu ada yang probable varian Omikron dan konfirmasi varian Omikron. Selain itu juga kita kenal ada fenomena long COVID, nama lainnya post-akut COVID-19, sequelae post-akut COVID-19, sindrom kronik COVID-19. Di mana dari PDPI memberi definisi sindroma pernafasan pasca COVID-19, gangguan paru dan pernafasan yang menetap lebih dari sama dengan 4 minggu sejak awitan gejala COVID-19. Dengan faktor risiko, perempuan usia lebih 50 tahun, ada lebih 5 gejala selama infeksi akut, dirawat di rumah sakit, gejala kelelahan, nyeri kepala, dyspnea, suara serak, dan mialgia. Sementara gejala long COVID sendiri ini bisa melibatkan 9 sistem organ, sistem kardiorespirasi, neuropsikiatri, muskuloskeletal, tromboemboli, genitourinaria, dermatologi, autoimun, gastrointestinal, dan hepatobiliar. Nah, dari KMK 243 juga berdasar derajat gejala, ada kriteria selesai isolasi, di mana kita tertulis di panduan tersebut bahwa tanpa gejala itu 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, sedangkan untuk gejala ringan dan sedang itu 10 hari sejak tanggal onset ditambah minimal 3 hari bebas gejala, demam, dan pernafasan. Sedangkan untuk yang sedang, kalau dia ada komorbid dan atau potensi perburukan, disarankan untuk dievaluasi ulang dengan RT-PCR. Kemudian untuk yang berat dan kritis, ini dirawat di rumah sakit dengan PCR 1 kali negatif dan minimal 3 hari tidak demam dan gangguan pernafasan. Kemudian kalau tanpa tes, 10 hari sejak tanggal onset ditambah minimal 3 hari tidak demam dan gangguan pernafasan. Dan selesai isolasi untuk yang kasus Omikron, kalau dia dirawat, perbaikan klinis, pemeriksaan PCR 2 kali negatif dengan jarak waktu pemeriksaan 24 jam. Sedangkan kalau isoman atau isoter dengan perbaikan klinis dan pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu pemeriksaan 24 jam, hasil negatif atau CT lebih 35 2 kali berturut-turut. Nah, ini
algoritma pasien Omikron sesuai yang ada di KMK 243 2022. Nah, bagaimana kembali kerja pasca COVID-19? Pada prinsipnya, seperti yang sudah sering disosialisasikan oleh tim mitigasi bahwa hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi ada eliminasi, pengendalian teknik, administratif, dan APD. Dan tadi penegakan PAK, kemudian penata laksanaan kembali kerja atau return to work ini, itu merupakan pengendalian administratif. Jadi kalau return to work-nya juga tidak benar gitu ya, maka akan meningkatkan risiko transmisi. Walaupun saat ini pasti suatu hal yang dilematis. Satu sisi kekurangan SDM karena sangat mudah menyebar sekali untuk Omikron gitu. Tapi satu sisi kalau itu dipercepat maka risiko untuk transmisi juga akan meningkat. Nah, return to work sendiri adalah suatu program kembali kerja, suatu program di tempat kerja yang bertujuan untuk membantu pekerja supaya dapat melakukan pekerjaan semula sesegera mungkin atau secara bertahap, melakukan penyesuaian pada pekerjaan semula, menemukan pekerjaan lain yang sesuai dengan kondisi, membantu pekerja mengatasi keterbatasan yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil penilaian kelaikan kerja. Jadi sebenarnya kembali bekerja itu suatu proses. Jadi dari kita nilai dulu apakah layak kerja, kemudian identifikasi penyesuaian di tempat kerja, kemudian kesepakatan pihak-pihak terkait, dalam hal ini kan pekerjanya, atasannya, atau mungkin ada penjaminnya, kemudian diidentifikasi hambatan dan dukungan dalam kembali bekerja, dan implementasi penyesuaian. Nah, penilaian kelaikan kerja sendiri untuk seorang pekerja itu harus dilihat job desk-nya apa. Kadang kan juga dokter yang seperti apa, seperti tadi Dokter Adib sampaikan gitu ya, dokter IGD, dokter ICU, atau dokter di manajemen seperti itu. Nanti itu akan berpengaruh terhadap asesmen gitu. Jadi harus dilihat juga gitu job desk-nya apa, tuntutan pekerjaannya apa, kemudian status kondisinya seperti apa, ada kecacatan atau tidak, kemudian risiko bagi dirinya kalau dia kembali kerja dan atau orang lain, dan toleransi yang bersangkutan juga seperti apa, baru kita simpulkan layak kerja atau tidak layak kerja. Kemudian proses berlanjut dalam proses kembali kerjanya sampai dia bisa kembali seperti semua. Nah, sekarang masalahnya adalah pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan pada saat Omikron ini kita alami sendiri bahwa cepat sekali menularnya sehingga banyak yang harus isoman. Dari Dirjen Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 11 Februari 2022 di surat bahwa menetapkan ada kondisi kontingensi, ada kondisi krisis, di mana didefinisikan bahwa kondisi kontingensi ini bahwa kekurangan tenaga kesehatan itu masih bisa diatasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan pengaturan SDM sehingga pelayanan itu tidak berdampak. Sedangkan kalau krisis sudah mulai ada dampak. Nah, yang disarankan di sini strateginya secara internal mengatur jadwal shift, kemudian memobilisasi nakes dari unit lain untuk membantu pelayanan di layanan COVID, penyediaan transportasi khusus untuk staf, menunda layanan yang elektif atau non-emergency, kemudian meningkatkan layanan telemedicine, melibatkan dokter atau nakes yang sedang isoman, itu dengan telemedicine. Kemudian penugasan khusus pada dokter yang tugas di manajemen membantu pelayanan. Mobilisasi dokter di luar DPJP COVID untuk membantu pelaksanaan pasien di bawah supervisi DPJP. Meningkatkan kompetensi petugas, terutama yang perlu isolasi intensif. Nah, eksternal dengan mobilisasi relawan, koas PPDS, koordinasi dengan OP untuk tenaga cadangan, mobilisasi nakes dari wilayah kasus COVID rendah ke tinggi, mobilisasi mahasiswa akhir di institusi pendidikan untuk membantu di administrasi, memobilisasi tenaga kesehatan yang bertugas di non-vaskes administrasi kesehatan untuk membantu merawat pasien COVID dengan dipayungi regulasi izin praktek. Nah, itu cara-cara, tapi kalau itu sudah nggak bisa juga, berarti nanti jatuhnya ada ke kondisi krisis. Nah, kondisi kontingensi sendiri, upayanya selain tadi,
dengan kalau ada yang terkonfirmasi COVID, dia tidak bergejala, gejala ringan, kemudian perbaikan gejala, hilang demam lebih 24 jam tanpa obat, maka bisa kembali kerja minimal 5 hari setelah gejala muncul, ditambah 2 kali pemeriksaan NAAT dengan hasil negatif selang waktu 24 jam. Sedangkan nakes yang risiko kontak erat atau terpapar yang sudah mendapat vaksin dosis ketiga, maka dia bisa bekerja kembali setelah hasil negatif pada hari kedua setelah terpapar. Nah, tenaga kesehatan yang sudah mendapat dosis kedua atau belum divaksin, itu kembali kerja kalau NAAT-nya negatif pada hari pertama, kedua, kemudian diulang lagi hari kelima dan 7. Tetap bekerja tapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kalau kondisi krisis, bedanya dengan yang kontingensi tadi, ini tidak ada pembatasan gitu. Jadi yang asimptomatik gejala ringan masuk, tapi memprioritaskan yang tanpa gejala gitu, dan untuk melakukan monitoring di ruang isolasi atas persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, untuk yang dia resiko kontak erat terpapar COVID yang sudah vaksin dosis penuh atau yang belum gitu ya, baru kedua atau belum divaksin, itu sama dengan kondisi kontingensi tadi. Nah, di sini kriteria kembali kerja yang diambil dari Kemkes pasca terkonfirmasi tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang tidak ada gejala itu 10 hari isolasi, kemudian kembali kerja. Kalau mau dipercepat 5 hari, dites antigen NAAT 48 jam sebelum kembali kerja. Kalau negatif ya masuk kerja, kalau masih positif dilanjutkan untuk isolasinya sampai 10 hari. Sedangkan kalau tenaga kesehatan terkonfirmasi positif, gejalanya ringan sedang, itu 10 hari isolasinya. Kemudian 24 jam setelah hilang demam, tidak minum obat demam, perbaikan gejala bisa kembali kerja. Kalau dipercepat, itu 5 hari juga dengan tes antigen atau NAAT, itu 48 jam sebelum kembali bekerja. Kalau negatif dan sudah tidak ada gejala, 24 jam demam tanpa obat, perbaikan gejala, kembali bekerja. Sedang kalau masih positif, ya dilanjutkan isolasinya dan sampai hilang gejala 24 jam demam tanpa obat dan perbaikan gejala. Nah, kalau gejalanya berat kritis di sini 10-20 hari isolasi dan 24 jam setelah hilang demam tanpa obat serta perbaikan gejala. Ditambah 2 kali tes antigen NAAT selang lebih 24 jam itu positif, tidak kembali kerja dulu sampai 2 kali hasil tes negatif. Kalau hasilnya negatif bisa kembali bekerja. Nah, bagaimana dengan kalau ada kondisi kontingensi dan krisis dari Nah, kalau kontingensi, asimptomatik, gejala ringan, perbaikan gejala, serta hilang demam lebih 24 jam tanpa obat dapat kembali kerja dengan minimal 5 hari setelah gejala pertama muncul dengan hasil tes negatif. Jadi, ini pada saat kontingensi. Kemudian pada saat krisis tidak ada penambahan ketentuan, namun memprioritaskan tenaga kesehatan tersebut yang tidak ada gejala bekerja lebih awal. Dilakukan apabila ini tidak ada betul-betul SDM untuk penanganan COVID dan atas persetujuan nakes tersebut dan hanya melakukan monitoring untuk ruang isolasi COVID. Nah, kemudian bagaimana kalau dia asimptomatik tapi dia terpapar tinggi? Dibedakan dengan dia sudah mendapat booster dan sudah vaksin 2 kali atau belum vaksinasi. Kalau sudah mendapatkan booster, pada saat kondisi konvensional, maka dia kembali kerja kalau hasil negatif pada hari kedua dan hari kelima sampai 7 setelah terpapar. Kalau kontingensi, kembali kerja hasil negatif pada hari kedua. Krisis juga demikian. Nah, kalau dia vaksinnya baru 2 kali atau belum divaksin, kembali kerja jika dilakukan tes hari ke-1, kedua setelah terpapar, jika hari negatif diulang lagi hari kelima 7 dan bekerja menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Nah, itu dari Kemkes. Kemudian kalau dari CDC, ini CDC cepat sekali ya, 23 Desember, dari 10 September, 23 Desember, 21 Januari, mengeluarkan interim lagi. Kita tahu bahwa CDC awalnya kan memang menggunakan symptom base gitu, tetapi dengan adanya Omikron, karena untuk mempercepat, dia dengan antigen dan NAAT. Jadi kalau dari CDC memisahkan tenaga kesehatan itu dengan derajat gejala ringan, sedang, tapi tidak ada imunokompromis sedang berat, kemudian tidak bergejala, tetapi dan juga tidak dia ada imunokompromis yang sedang berat. Kemudian ada yang berat, kritis, dan tidak ada kondisi imunokompromis yang sedang berat. Kemudian untuk yang tes base-nya, ini untuk kondisi di mana si nakes ini punya gejala atau punya kondisi imunokompromis yang sedang berat. Itu ada yang asimptomatik, ada yang ada gejala. Nah, bagaimana dari CDC kalau selesai dia bisa kembali kerjanya? Untuk tenaga kesehatan yang dia dengan gejala ringan sampai sedang, tapi tidak ada kondisi yang sedang dan berat, itu sekurang-kurangnya 7 hari dengan negatif antigen atau NAAT, di mana diperiksanya 48 jam sebelum dia kembali kerja, atau 10 hari jika tidak ada dites pada hari ke-5 sampai ke-7. Dan sejak 24 jam dia bebas gejala demam tanpa obat dan perbaikan gejala. Sedangkan kalau tenaga kesehatan itu gejalanya berat atau kritis, namun tidak ada kondisi yang imunokompromis, ini 10-20 hari sejak gejala muncul, dan 24 jam gejalanya demam itu hilang tanpa obat demam dan gejalanya perbaikan. Sedangkan kalau tenaga kesehatan itu tidak bergejala, kemudian dia juga tidak ada kondisi yang imunokompromis sedang berat, itu sekurang-kurangnya 7 hari, dan dengan negatif antigen atau NAAT 48 jam atau 2 hari ya sebelumnya diperiksa hari ke-5. Seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak dites ya 10 hari ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tenaga kesehatan yang dia mempunyai imunokompromis sedang sampai berat, itu virus ini dia bisa bereplikasi gitu, lebih dari 20 hari, sehingga disarankan kalau yang tenaga kesehatan itu punya kondisi imunokompromis sedang berat, itu dia dengan tes. Nah, kalau tes itu lebih dari dilakukan 2 kali, lebih besar sama dengan 24 jam. Gejalanya sudah, kalau dia ada gejala, berarti gejalanya itu demamnya juga sudah hilang tanpa obat demam, kemudian perbaikan simptom, kemudian hasilnya 2 kali lebih besar sama dengan 24 jam negatif. Sedangkan kalau dia tidak bergejala, itu baiknya yang kasus ini sih konsul ke dokter spesialis gitu ya, disarankan kalau dari sana untuk infectious disease spesialis atau occupational health spesialis. Nah, untuk yang terbaru CDC 21 Januari 2022, memang di sini perbedaannya dengan yang 23 Desember adalah status vaksinasi, di mana status vaksinasi kalau yang terbaru ini up to date dan not up to date untuk kriterianya, karena di sana itu ada primary series, kemudian untuk booster, kemudian ada up to date gitu. Jadi memang mungkin beda ya dengan di sini seperti itu. Nah, konvensional 10 hari atau 7 hari dengan negatif tes kalau asimptomatik atau mild sampai moderate. Nah, kalau kontingensi ini 5 hari bisa dengan atau tanpa negatif tes pada kasus yang tidak bergejala atau pada gejala ringan sampai berat, sedang. Kemudian kalau kritis itu tidak ada restriksi kerja. Kemudian kalau pada yang asimptomatik dengan paparan gitu, kalau yang konvensional itu tidak ada restriksi kerja. Dengan negatif tes pada hari pertama
dan hari kelima dan 7. Kalau kontingensi dan krisis tidak ada restriksi kerja. Kemudian kalau tidak up to date vaksinnya itu konvensional 10 hari, 7 hari dengan negatif tes. Jadi dia tetap karantina ya. Kemudian kalau kontingensi itu tidak ada restriksi kerja, tapi dia dites mesti negatif hari pertama, kedua, ketiga, 5, 7. Kemudian kalau krisis ini tidak ada restriksi, tapi tetap disarankan juga untuk tes. Nah, untuk WHO sendiri 17 Februari 2022 itu juga mengeluarkan interim bahwa SARS-CoV-2 testing baik PCR maupun antigen dapat digunakan untuk memperpendek karantina. Contohnya 7 hari gitu. Kalau yang dia tidak bergejala atau negatif tes. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa, ya tetap 10 hari. Nah, WHO sendiri tidak menyarankan kalau untuk self administer test, jadi tidak tes sendiri gitu ya. Nah, untuk post quarantine transmission risk-nya itu 10 hari dari karantina itu diestimasi 1% sampai 10%. Nah, untuk bagaimana untuk tenaga kesehatan, maka karantina ini bisa dipersingkat 7 hari. Atau kalau nggak pakai tes, itu asal NAT atau antigennya negatif. Tapi kalau tidak, itu 10 hari. Nah, di sini vaksinasi status dan riwayat COVID sebelumnya itu menjadi pertimbangan. Kalau misalnya sistem kesehatannya itu tadi ya sangat shortage, maka yang berisiko tinggi, kemudian sudah menerima vaksin booster, sudah sembuh selama 90 hari, dia tetap bisa bekerja tanpa karantina jika dia tidak ada gejala. Nah, ini idealnya sih nanti 14 hari kemudian di antigen. Kemudian untuk tenaga kesehatan dengan yang dipercepat ini harus diberi edukasi bahwa mereka harus menggunakan APD itu yang atau respirator itu setiap waktu. Kemudian juga terus untuk memonitor gejalanya. Nah, kemudian dia juga tidak ditempatkan untuk pasien yang imunokompromis atau pasien yang high risk. Contohnya yang dengan komorbid atau yang lebih pasien-pasien geriatrik. Nah, ini ada dari Society of Occupational Medicine pertimbangan penilaian risiko COVID-19 untuk kembali kerja, itu tingkat infeksi di komunitas, kerentanan individu, vaksinasi, risiko penularan, kekhawatiran harapan pekerja, saran kembali kerja ini menjadi pertimbangan. Nah, dari Perdoki kami merekomendasikan 3 hal penting untuk pertimbangan sebelum kembali kerja. Status COVID-nya, mampu melakukan pekerjaan, tidak berisiko lain bagi pekerja, rekan kerja, dan lingkungan kerja termasuk pasien. Jadi dari panduan-panduan tadi kita merekomendasikan bahwa pada saat kondisi konvensional, kalau terkonfirmasi COVID tanpa gejala, tidak ada kondisi imunokompromis, maka isolasi itu 10 hari sejak pengambilan spesimen pertama. Jika tanpa pemeriksaan ulang NAAT. Tapi kalau mau dipercepat 7 hari dengan NAAT negatif 48 jam sebelumnya atau pada hari kelima. Dan isolasi dilakukan selama minimal 10 hari sejak pengambilan konfirmasi, diagnosa konfirmasi, jika hasil NAAT-nya yang pada hari kelima 7 tadi masih positif. Kemudian terkonfirmasi COVID tanpa gejala dengan kondisi imunokompromis yang sedang dan berat, isolasi berakhir itu minimal 20 hari sejak pemeriksaan NAAT pertama. Jika tanpa pemeriksaan NAAT atau isolasi berakhir setelah setidaknya hasil NAAT 2 spesimen pernafasan berturut-turut yang dikumpulkan dengan selang waktu lebih besar sama dengan 24 jam negatif, atau ini sesuai pertimbangan DPJP bidang infeksi COVID dan dokter SPOK. Nah, untuk bagaimana untuk terkonfirmasi COVID-19 gejala ringan, sedang, tapi tidak ada kondisi imunokompromis sedang berat, isolasi bisa berakhir 7 hari dengan hasil NAAT negatif 48 jam sebelum kembali kerja atau minimal 10 hari sejak pengambilan spesimen jika tanpa pemeriksaan NAAT, atau hasil pemeriksaan NAAT masih positif pada hari ke-57, atau NAAT PCR hari ke-10 CT sudah lebih besar sama dengan 35.
Kalau masih kurang, maka bisa dilakukan NAAT PCR 3 hari atau isolasi ditambah 5 hari tanpa NAAT. Ini berlaku jika bebas demam dalam 24 jam terakhir tanpa minum obat penurun demam dan perbaikan gejala lainnya terutama batuk. Nah, kalau terkonfirmasi COVID, gejala berat kritis dengan atau tanpa kondisi imunokompromis, ini minimal 20 hari sejak gejala pertama muncul. Nah, isolasi berakhir setidaknya hasil NAAT 2 spesimen pernafasan berturut-turut dikumpulkan dengan selang waktu lebih 24 jam negatif. Ini juga jika bebas gejala demam 24 jam terakhir tanpa minum obat penurun demam dan perbaikan gejala lainnya terutama batuk. Ini juga sudah mendapat penanganan medis dari DPJP, bisa dikonsulkan untuk kelaikan kerja dan penataan kembali kerja. Nah, bagaimana dengan gejala menetap pasca COVID? Terdiri bisa post akut COVID-19 sindrom atau long COVID, bisa post intensive care syndrome, fibrosis paru, perikarditis, miokarditis. Nah, ini memang perlu konsultasi dari konsulen. Untuk kontingensi sendiri, terkonfirmasi COVID-19 jika tidak ada gejala dan tidak ada kondisi imunokompromis bisa berakhir 5 hari dengan hasil NAAT PCR negatif. Kemudian terkonfirmasi COVID-19 yang ringan tanpa kondisi imunokompromis sedang berat, isolasi berakhir 5 hari dengan hasil NAAT negatif dan bebas demam 24 jam tanpa minum obat penurun demam dan perbaikan gejala lainnya terutama batuk. Kondisi krisis ini tidak ada restriksi kerja untuk yang tanpa gejala dan gejala ringan dan tidak ada kondisi imunokompromis, tapi mempertimbangkan nanti poin 2 dan 3. Jadi poin 2 adalah dia mampu melakukan pekerjaan. Setelah status COVID tadi kita tetapkan, kemudian ditetapkan, kemudian sudah selesai, bisa selesai isolasi, maka kita pertimbangkan bahwa dia kemampuannya untuk melakukan pekerjaan sebelum kembali kerja dan tidak berisiko bagi pekerja lain, rekan kerja dan lingkungan kerja termasuk pasien. Karena ini penting jika mau menerapkan strategi kontingensi dan krisis saat kekurangan SDM. Memang ada alternatif tadi untuk mempercepat waktu-waktu kembali kerja dan tidak ada restriksi kerja, tetapi itu akan meningkatkan risiko terkait keselamatan pasien, pekerja pelaksana pelayanan kesehatan lain, pengunjung, dan komunitas, sehingga perlu pengendalian saat tidak ada restriksi kerja. Nah, pengendalian saat tidak ada restriksi kerja itu harus dipertimbangkan. Misalnya, penempatan area khusus pelayanan pasien COVID, kemudian pertimbangkan pelayanan yang tidak kontak dengan pasien imunokompromis, penyediaan transportasi akomodasi khusus. Nah, ini penting. Jangan sampai dia masih positif, nanti rumahnya dari Bogor, kerja di Jakarta, naik kereta, sudah boleh berdekatan. Nah, itu akan jadi masalah juga ya. Jadi perlu di sini penyediaan transport akomodasi khusus, kemudian pelayanan telemedicine, persetujuan dari pekerja sendiri ketika dia seharusnya isoman tapi harus bekerja, apakah dia bersedia atau tidak. Kemudian informasi juga dari manajemen fasilitas kesehatan bahwa fasilitas kesehatan itu sedang beroperasi dalam kondisi krisis. Nah, ini rangkumannya bahwa tadi fit to work, return to work kasus COVID, proses kembali kerja harus kita nilai kelaikan kerjanya dahulu. Nah, kesimpulannya, jadi panduan kembali kerja saat pandemi ini memang sangat tergantung kondisi epidemi lokal, jenis kondisi setiap pekerjaan, serta ketersediaan tes juga. Sehingga panduan itu terus selalu ditinjau dan diperbaharui seiring waktu sesuai perubahan status epidemi lokal. Dan itu juga bisa sesuai dengan kondisi fasilitas kesehatan. Jadi begitu banyak tadi mungkin panduan-panduan yang ada, sehingga itu sesuai dengan di kondisi dari masing-masing fasilitas kesehatan. Yang penting ada 3 hal penting dalam pertimbangan sebelum kembali kerja: status COVID-19-nya, kemudian mampu melakukan pekerjaan, tidak berisiko lain bagi pekerja, rekan kerja, dan lingkungan kerja termasuk pasien. Dan untuk Indonesia mungkin perlu dikembangkan riset-riset kebijakan kembali kerja saat pandemi COVID-19. Tadi kan kita sering mengacu mungkin ke CDC, ke Eropa, ke apa, tetapi sebaiknya juga bagaimana sih, kita kan kemarin sudah 1 bulan ya, mungkin 2 bulan, mau ke 2 bulan. Nah, itu dikembangkan gitu untuk penelitian-penelitian kembali kerja di Indonesia tuh seperti apa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya.
Baik, terima kasih Dr. Sari atas paparannya yang komprehensif. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, kita ada 3 gift untuk 3 pertanyaan terbaik, yaitu pertanyaan bisa melalui D2D atau langsung chat di peserta Zoom, atau juga bisa chat di kolom chat untuk peserta di Kitras. Terima kasih. Mungkin saya akan mengundang Dr. Astrid dan Dr. Adib untuk kembali bersama-sama untuk melanjutkan ke sesi diskusi. Pertanyaan yang banyak muncul ini teknis, yaitu bagaimana kembali bekerja dengan Siti yang masih tinggi. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang masuk dari Stasia Octaviana. Ini mirip-mirip pertanyaannya dengan beberapa dokter. Mohon izin bertanya, bagaimana dengan ketentuan yang beredar sekarang bahwa pasien COVID masa isolasi mandiri lebih pendek dan tanpa pembuktian PCR negatif ataupun untuk kontak dekat tidak bergejala di masa isolasi singkat tersebut. Padahal masih ditemukan kasus setelah selesai isolasi 14 hari, PCR masih positif dan CT-nya masih tinggi, atau kontak baru bergejala di hari ke-10 atau 14. Jadi ini Dr. Stasia bertanya tentang apakah diperbolehkan Dr. kembali Grace, bekerja. maaf putus-putus. Oke. Ini ya, saya. Baik. Apakah sudah jelas, dokter? Iya, Oke, sudah, baik. mohon izin saya off cam ya. Iya. Baik, dokter. Terima kasih. Jadi pertanyaannya mungkin apakah kalau misalnya tenaga kesehatan kita pembuktian PCR negatifnya itu masih, jadi tidak ada pembuktian PCR-nya masih positif dengan CT 30 tetapi tidak ada gejala, itu bagaimana meyakinkan manajemen untuk bisa kembali bekerja? Mungkin itu ringkasan pertanyaan dari beberapa dokter. Mungkin ke Dr. Astrid dulu, silahkan dokter. Jadi mungkin tadi nanti lebih tepatnya oleh Dr. Sari, karena Dr. Sari membahas mengenai kembali bekerja ya. Jadi kalau kami kan prinsipnya seseorang boleh kembali bekerja apabila satu kan tidak menularkan lagi ya, atau risiko untuk menularkan sangat kecil. Ya, kemudian yang kedua memang karena tidak ada gejala dan tidak ada perubahan mungkin pada kapasitas fisiknya, mampu melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah juga tidak ada risiko lain. Yang dimaksud risiko lain bukan risiko penularan lagi, tapi misalnya karena dia masih lemah, misalnya mengangkat pasien ya, pasiennya jadi berisiko jatuh, jadi mengganggu safety patient itu. Nah, kalau seperti kasus tadi dia PCR masih positif dengan CT-nya yang masih rendah ya. Jadi di bawah 35 bahkan di bawah 30 ya. Jadi dalam hal ini ya kami masih berpendapat bahwa dia berisiko. Nah, kalau misalnya tadi mungkin nanti Dr. Sari yang menjelaskan ya, kalau dalam keadaan tadi krisis ya, tidak ada tenaga dan sebagainya ya, berarti dia harus menggunakan ya selalu menggunakan APD dan mungkin juga ditempatkan di tempat perawatan COVID dan sebagainya karena masih menularkan. Tapi saya rasa itu sementara jawaban saya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Sari. Baik, terima kasih Dr. Astrid. Dr. Sari, apakah ada tambahan untuk pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama tadi, maaf ya putus-putus dok. Jadi tadi itu udah 14 hari tapi masih positif, CT-nya kurang dari 35 gitu 30, ya betul. 30. Udah 14 hari ya dok? Ya. Betul, sudah 14 hari, PCR-nya masih positif tapi udah bebas gejala ya? Gejalanya sudah tidak ada. Ya, halo? Maaf ya, dok. Dokter. Ya, sudah bebas gejala dokter. Ya, jadi udah bebas gejala minimal 24 jam ya dok. Jadi kalau sudah 14 hari tapi CT masih 30, tapi tidak ada dia kondisi imunokompromis seperti itu ya, ini ya konteksnya ya? Nggak ada penjelasannya sih tadi. Kita anggap tidak ada imunokompromis.
dia tidak ada imunokompromis, tapi dia sudah bebas gejala dan CT-nya sudah kurang, tapi masih kurang dari 35. Seperti tadi setuju dengan yang disampaikan dengan Dr. Astrid bahwa dilihat job desk-nya dia seperti apa gitu. Kalau memang dia sudah mampu untuk bekerja, dia bisa ditempatkan, apalagi kalau terjadi kondisi shortage, dia bisa ditempatkan untuk di area yang COVID gitu, Dok. Tetapi ya pengendalian lainnya itu perlu, kalau misalnya dia ternyata juga bergejala kembali, maka seharusnya dia diulang kembali, Dok, untuk diperiksakan lagi juga PCR-nya. Kalau misalnya dipakai untuk bekerja, terus terjadi ada muncul gejala-gejala lagi. Jadi ini memang kasus-kasus yang susah seperti itu, kita itu kalau sudah masuk, kita juga perlu pemantauan dan kondisi di lapangan seperti apa gitu. Kalau yang misalnya sudah masuk, tapi itu kan masih kurang dari 35 gitu ya, gitu. Jadi kadang juga ada yang sampai lebih dari 2 minggu juga persisten positif gitu, tapi dia sudah nggak ada gejala. Nah, kita lihat ada nggak sih gitu transmisi ke teman kerjanya dan sebagainya, dan kita juga edukasi atasannya seperti itu. Dia harus tadi memakai masker, kemudian dia juga tidak disarankan dulu untuk yang menangani pasien imunokompromis seperti itu. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi bisa fit to work tapi with notes ya itu. Baik, Dokter. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan menarik, Dok. Di rumah sakit, case-nya di rumah sakit, siapa yang berwenang mendiagnosa penyakit COVID akibat kerja dan bagaimana mekanisme untuk klaim jaminannya? Mungkin tadi sudah diterangkan oleh Dokter Astrid dan ada juga di Dokter Sari, tapi ini mungkin lebih menjurus. Jadi kalau di rumah sakit itu siapa sih, Dok, yang berwenang mendiagnosa COVID akibat kerja? Saya coba jawab. Ya, jadi seperti tadi dikatakan di dalam peraturan juga dikatakan boleh dokter umum atau dokter spesialis yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan kerja. Jadi memang sudah ada pelatihan-pelatihan mengenai diagnosis penyakit akibat kerja. Yang kalau memang sudah mendapatkan pelatihan itu tetapi belum kompetensi ya mungkin ya. Untuk yang sederhana kalau udah jelas misalnya dia merawat pasien COVID, kemudian beberapa hari kemudian dia bergejala gitu ya, itu mungkin boleh dilakukan oleh dokter itu. Tetapi yang memiliki kompetensi adalah dokter spesialis okupasi yang mungkin belum ada di semua rumah sakit, tetapi kan bisa konsultasi ya melalui telemedicine dan sebagainya. Baik, terima kasih Dokter Astrid. Dokter Sari, apakah ada tambahan, Dok? Setelah ini mungkin saya meminta pendapat Dokter Adit. Misalnya kalau di rumah sakit itu tidak ada dokter okupasi, seperti apa sih, Dok, dari ID? Apakah bisa memberikan semacam cuklak seperti itu? Bisa melakukan teleconsult dengan dokter okupasi di tempat lain? Bisa. Mungkin seperti itu. Ya. Silakan, Dokter Sari. Ya, terima kasih Dokter Grace. Jadi sebenarnya COVID akibat kerja ini sesuai KMK itu bisa ditegakkan ya oleh dokter tadi seperti yang disampaikan Dokter Astrid, memang sudah ada yang pelatihan untuk PAK. Tetapi sebenarnya kalau sudah ada KMK tersebut, boleh Dok, misalnya itu menduga PAK seperti itu ya, itu pun asal lapor nanti ke Bapel itu akan biasanya menghubungin kita gitu Dok, untuk nanti di assessment. Kita kan bisa telehealth seperti itu. Kalau memang ada keraguan di situ ya gitu. Tapi kalau memang sudah bisa untuk mendiagnosis, dan untuk membuat surat, nah itu tinggal diberikan ke Bapel, apakah ke PT Taspen atau ke BP Jamsostek, seperti itu Dokter Grace. Nah, nanti dari Bapel itu kalau memang butuh untuk verifikasi itu akan biasanya mengkonsulkan ke dokter okupasi, seperti itu, Dok. Jadi ditegakkan aja sih kalau menurut saya, kan udah ada sesuai dengan yang ada di KMK itu, seperti itu ya. Baik,
Terima kasih Dokter Sari. Dari Dokter Adib, apakah ada tambahan, Dok? Ya, terima kasih Dokter Grace. Jadi seperti yang disampaikan Dokter Sari tadi, sebenarnya kalau sekarang di tiap-tiap rumah sakit ada K3-nya. Jadi ada K3 yang sekarang aktif ya, apalagi kemarin dengan adanya pandemi, K3 cukup aktif untuk membuat sebuah proses untuk keselamatan ya buat tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus juga nanti membuat sebuah ketentuan-ketentuan yang berkaitan juga dengan kembali bekerja ini. Jadi yang perlu kita dorong mungkin Dr. Astrid, Dr. Sari, bahwa kebijakan atau ketentuan dengan standar ya ini terkait dengan kembali bekerja ini menjadi satu hal yang menjadi rujukan gitu loh, buat seluruh tempat fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit, sehingga jika ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pandemi seperti ini, maka seperti yang dijelaskan tadi baik oleh Dr. Astrid dan Dr. Sari, ini sudah menjadi satu juklak yang memang sudah siap untuk dilaksanakan gitu. Karena memang ini perlu untuk kita terus sosialisasikan, masih banyak fasilitas kesehatan yang belum paham terkait dengan hal ini. Jadi mungkin tugas kita juga nanti di profesi, terutama nanti teman-teman di perhimpunan dokter spesialis okupasi dan keseminatan okupasi, untuk kemudian mensosialisasikan terkait dengan ketentuan ini gitu. Sehingga nanti ini bisa menjadi dasar juga buat manajemen ya, buat manajemen di dalam upaya-upaya pelindungan dan keselamatan, sekaligus juga hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan kembali bekerja ini. Demikian Dr. Grace. Baik, terima kasih Dokter Adi. Ini adalah pertanyaan yang terakhir dari Dokter Reza dari Jakarta, izin bertanya, yang seperti kita ketahui CDC dijadikan referensi alur Kemenkes yang terbaru dalam hal RTW. Namun menurut CDC juga, Sinovac tidak termasuk di dalam list vaksin yang diakui CDC yang notabene hampir seluruh digunakan oleh nakes. Jadi mohon masukan apa yang harus dipertimbangkan dalam mengadaptasi regulasi tersebut di rumah sakit di Indonesia. Aku mungkin memberikan ke Dokter Adib, Dokter. Ini lebih ke bagaimana sih pertimbangannya untuk manajemen rumah sakit menghadapi regulasi terkait regulasi vaksin di Indonesia. Jadi ada referensi dari CDC, oleh Kemenkes dijadikan referensi tentang RTW, namun menurut CDC kan Sinovac ini tidak termasuk di dalam list vaksin yang diakui CDC. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Ya, saya kira kalau berkaitan dengan ketentuan vaksin kan sudah ada nih. Kalau di Indonesia kan kita pakai rujukan bukan hanya dari WHO saja, ada dari ITAGI. Jadi referensi yang dari ITAGI yang kemudian menjadi satu dasar, termasuk akhirnya menggunakan Sinovac dan vaksin yang lain, termasuk di dalam ketentuan booster juga, baik itu pada kelompok yang diprioritaskan maupun di kelompok nakes. Saya kira itu semuanya sudah ada referensinya. Jadi referensinya bukan hanya WHO saja, ada beberapa referensi, dan para pakar ya, para guru-guru kita di ITAGI sudah membuat sebuah ketentuan ya di dalam pelaksanaan vaksin ini, dan mereka juga mendapatkan referensi-referensi juga dari beberapa literatur dan penelitian yang sudah dilakukan di luar negeri. Baik, untuk ke Dokter Sari dan Dokter Astrid, Dok, ini pertanyaan ini banyak ditemui oleh dokter-dokter mungkin di perusahaan, Dok, untuk pertanyaan itu. Jadi seperti misalnya Sinovac ini kan oleh CDC tidak ada di list, maka aku boleh nggak sih mintanya Pfizer gitu. Kalau di perusahaan bagaimana sih, Dok, kita sebagai dokter perusahaan menangani hal tersebut? Ya, jadi tentu tergantung dari pemerintah saat ini juga ya, tentu untuk penyediaan vaksin itu yang di perusahaan itu kadang-kadang ya memang tergantung ketersediaan yang ada. Karena sekarang kan vaksin kita nggak bisa pilih-pilih ya, kita mau beli Pfizer, ya kita mau Pfizer, mau ini kan sampai saat ini kan belum bisa ya, jadi apa yang tersedia. Dan pada umumnya sih karena ini kan juga vaksin gotong royong di mana perusahaan juga ikut membiayai, jadi ya
Kita maksudnya nggak setiap pekerja, jadi yang satu pekerja minta Pfizer, yang satu minta ini, yang satu minta ini, nggak bisa semua dituruti. Jadi mungkin dari manajemen juga mesti lihat dulu kebijakan yang ada, kemudian ya itu diteruskan ke pekerjanya. Yang penting kan sebetulnya bahwa mereka tervaksinasi, jadi nggak menunggu-nunggu dari merek tertentu, karena itu belum tentu bisa dipenuhi. Ya, ini pendapat saya sih. Baik, terima kasih Dokter Astrid. Dari Dokter Sari, apakah ada tambahan? Ya, kalau menurut saya ini sebenarnya suatu tantangan gitu ya, Dokter Grace gitu. Kita kan dari tadi kalau CDC kan begini sebenarnya nggak sama-sama banget gitu kondisinya dengan kita gitu. Kenapa kita tidak melakukan banyak riset gitu Dok untuk ini gitu? Kan kita juga vaksinnya beda gitu ya. Makanya ini berita bagusnya ya dari Kementerian Kesehatan akan melakukan riset tentang kembali kerja ini Dok gitu, karena kan kontak erat hari keberapa sih sebenarnya, kan kemarin entry exit test 5 hari, bagaimana kalau 3 hari? Nah itu kan kita harusnya ada penelitian kalau di Indonesia seperti apa sih gitu, atau kita tenaga kesehatan kalau hari ke-10 nggak diperiksa PCR itu bagaimana sih, atau hari ke-13 seperti itu ya, maksud saya supaya kita punya evidence sendiri gitu Dok. Nah ini mungkin ya semoga akan banyak riset-riset sendiri yang untuk di Indonesia gitu, jadi tabelnya kita punya tabel sendiri gitu Dok. Ya. Baik, terima kasih Dokter Sari, dan terima kasih kepada seluruh narasumber, Dokter Astrid dan Dokter Adit. Karena keterbatasan waktu, maka saya akan ini waktu yang ditunggu-tunggu ya mungkin ya, saya akan mengumumkan 3 penerima door prize dari 3 pertanyaan terbaik. Ini ada dari Biodev, mungkin nggak kelihatan di saya ya, karena ketutupan itu. Saya akan bacakan 3 nama pemenang, yaitu mendapatkan dari Biodev, isinya ada produk yaitu sabun, semuanya antiseptik natural. Dr. Stasia Oktaviana, Dr. Resa dari Jakarta, dan Dr. Aditya Hafria Fanani. Nanti akan dikonfirmasi oleh Ditudi, kemudian gift-nya akan dikirimkan kepada para dokter. Selamat kepada seluruh dokter, dan terima kasih atas webinar pada siang hari ini, yaitu Return to Work di tengah situasi gawat darurat badai Omikron, dan mungkin kita semua para dokter pasti ingin supaya ini kasus yang sekarang ini terus menurun, supaya tidak ada lagi kejadian seperti yang tahun lalu di Juni di mana membludak, dan memang tenaga kesehatan ini adalah yang paling berisiko karena menghadapi pasien COVID tanpa henti. Kami berharap semoga pandemi ini segera berlalu, kita seluruh dokter diberikan kesehatan, dan seluruh acara webinar hari ini semoga dapat berguna bagi seluruh teman sejawat di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Saya akan menutup acara webinar pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Dr. Adit, Dr. Astrid, dan Dr. Sari. Saya Dr. Gracielia MKK, undur diri. Sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar, serta tak lupa rekan partner kita Biodev yang mensponsori acara pada siang hari ini. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Dok. Terima kasih Dr. Sari. Terima kasih.